epidermis dan bagian atas dermis, sedangkan luar bakar tipe epicardial thickness adalah meliputi epidermis dan sebagian dermis. Luka bakar full thickness gap 3 kedalamannya meliputi epidermis dan dermis. Semakin lama luka terbuka, jaringan hipoperfusi atau nekrotik semakin mudah bagi bakteri untuk kolonisasi. Next. Luka bakar adalah cedera pada kulit atau jaringan tubuh yang disebabkan oleh panas, bahan kimia, listrik, atau radiasi. Madu telah lama digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk luka bakar karena memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada luka bakar. Madu sebagai pengobatan luka bukanlah hal baru. Salep luka yang mengandung madu disebutkan dalam papirus Mesir dari sebelum tahun 2000 Masehi. Berbagai penelitian yang dilakukan pada manusia menemukan bahwa madu efektif dalam membersihkan luka yang terinfeksi, membantu mencegah luka menjadi terinfeksi jaringan nekrotik dengan cepat tergantikan oleh jaringan granulasi dan mempercepat penyembuhan luka. Next. Yang berikut, madu sebagai penghambat bakteri pada luka bakar. Madu memiliki peran yang penting dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada luka bakar. Kandungan madu mengandung sejumlah besar karbohidrat, lipid, asam amino, protein, vitamin, dan mineral yang memiliki peran penting dalam penyembuhan luka. Karbohidrat utama yang terkandung dalam madu adalah fruktosa sekitar 38% dan glukosa sekitar 31%. Terdapat pula karbohidrat lain seperti sukrosa sekitar 1%, serta glukosa serta disakarida dan oligosacharida yang lain. Mineral yang terkandung dalam madu antara lain adalah potasium, Ca, P, Fe, Mg, dan Mn. Vitamin yang terkandung dalam madu antara lain vitamin E dan vitamin C, serta vitamin B1, B2, dan B6. Next. Hidrogen peroksida adalah salah satu faktor utama madu dapat menghasilkan aktivitas antibakteri. Hidrogen peroksida secara perlahan dibentuk karena interaksi antara ekskudat luka dengan glukosa oksidase yang terkandung di dalam madu. Next. Baik, di sini mekanisme kerja madu sebagai antibakteri. Madu memiliki berbagai mekanisme kerja sebagai antibakteri antara lain. Yang pertama, oksidasi. Madu mengandung senyawa peroksida yang dapat mengoksidasi membran sel bakteri sehingga membunuh bakteri. Yang kedua, dehidrasi. Madu memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga dapat menyebabkan dehidrasi pada bakteri. Dehidrasi dapat menyebabkan bakteri mati. Yang ketiga, interaksi dengan enzim bakteri. Madu mengandung senyawa yang dapat berinteraksi dengan enzim bakteri sehingga mengganggu fungsi enzim tersebut. Gangguan fungsi enzim dapat menyebabkan kematian bakteri. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek madu pada luka bakar. Madu memiliki efek yang menguntungkan pada luka bakar antara lain. Yang pertama, mencegah infeksi. Madu dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat mencegah infeksi pada luka bakar. Yang kedua, mempercepat penyembuhan luka. Madu dapat meningkatkan aliran darah ke daerah luka sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka. Nah, yang ketiga, mengurangi rasa nyeri. Madu memiliki sifat analgesik yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada luka bakar. Keempat, mencegah pembentukan jaringan parut. Madu dapat membantu mengurangi pembentukan jaringan parut pada luka bakar. Oke, next. Efektivitas madu dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada luka bakar. Efektivitas madu dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada luka bakar telah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Sebuah penelitian